Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya nggak tahu di kalian pagi, siang, sore atau malam, yang penting selamat lah ya. Semoga masih semangat. Kita bahas bentuk baku masalah PL ini masuk ke materi simplex program linear ya. Jadi untuk bentuk baku masalah PL itu terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu maksimum baku dan minimum baku. Nah, untuk maksimum baku ini adalah masalah PL. Bentuk maksimum baku merupakan bentuk masalah PL dengan tujuan memaksimumkan, ini ada garis bawahi, memaksimumkan dengan semua tanda pada kendala utama kurang dari sama dengan. Diberikan, ini contohnya diberikan masalah PL berikut, memaksimumkan f x1 sampai xn sama dengan c1 x1 sampai c ditambah cn xn terhadap kendala berikut. Nah, kita lihat soalnya itu adalah memaksimumkan dengan bentuk kendalanya itu semuanya kurang dari sama dengan. Nah, itu masuk ke maksimum baku. Dengan syarat x1 sampai xn itu semuanya lebih besar sama dengan 0 ya untuk kendala teknisnya. Terus untuk minimum baku itu adalah bentuk masalah PL dengan tujuan meminimumkan. Di sini lihat contohnya meminimumkan dan semua kendala utamanya lebih dari sama dengan yang ini gitu. Nah, untuk kendala teknisnya itu x1 sama xn itu harus lebih besar sama dengan 0 juga ya. Dua ini. Terus selain bentuk baku, kita akan berkenalan dengan 3 bentuk lainnya. Di sini sebenarnya ada 4 bentuk lainnya. Yang pertama, maksimum dengan tanda lebih besar sama dengan. Sedangkan kalau maksimum baku tadi kan tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, di sini lebih besar sama dengan. Ya, soalnya memaksimumkan, tandanya lebih besar sama dengan gitu. Kendala teknis tetap sama, yaitu lebih besar sama dengan 0. Sedangkan bentuk kedua adalah minimum dengan semua tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau minimum baku tadi, tandanya itu lebih besar sama dengan. Ini kebalikannya. Kalau minimum yang ini tuh kendalanya lebih kecil sama dengan gitu. Nah, dilihat ini meminimumkan, kendalanya semuanya kurang dari sama dengan. Nah, sudah. Terus ada maksimum dengan kendala kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi ini bervariasi dengan soalnya memaksimumkan. Dan di sini bisa aja yang kendala pertama itu tandanya kurang dari sama dengan. Kendala kedua sama dengan gitu. Kendala ketiga misalnya sama dengan lagi. Kendala keempat kurang dari sama dengan. Terus sampai kendala terakhir misalnya lebih dari sama dengan. Ini nggak sesuai urutan ya. Yang penting setiap kendala itu dia ada beragam-ragam. Ada kurang dari, sama dengan, ada lebih dari sama dengan gitu. Dan nggak harus urut, serta nggak harus tiga-tiganya ada. Cukup misal tandanya itu ada kurang dari sama dengan sama lebih dari sama dengan. Itu udah masuk ke kendala campur ini gitu. Dan untuk minimum juga sama, ada kasus yang begitu dengan kendala kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk kendala teknisnya tetap sama, yaitu lebih dari sama dengan 0. Lalu kita lanjut aja ke contoh soal. Untuk contoh nomor 1, nah, di sini selesaikan masalah program linear dalam bentuk standar berikut menggunakan metode simplex. Soal kita adalah memaksimumkan f sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 5x3 gitu. Dengan kendalanya itu dapat dibaca masing-masing ya. Tandanya semuanya kurang dari sama dengan kendala teknis sebagai berikut gitu. Penyelesaian, pertama kita ubah bentuk kendala utama ini ke bentuk kanonik dan matriks kanonik. Masalah dalam bentuk kanonik, ingat kita bermain untuk program ini metode simplex, kita bermain dengan 3 variabel. Pertama, variabel select atau biasa kita lambangin dengan S kecil. Terus ada variabel surplus, biasa dilambangin dengan T kecil, dan variabel artificial kita lambangin dengan Q gitu. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita mau mengetatkan bagian kiri atau menaikkan nilai sebelah kiri agar tandanya jadi sama dengan. Jadi untuk semua kendala kita buat tandanya menjadi sama dengan agar kita dapat masukkan ke bentuk matriks dan tabelnya gitu. Nah, karena kita mau bentuk sama dengan, nah sebelah kiri ini tandanya masih lebih kecil gitu dari sebelah kanan. Agar dia bisa setara, kita tambahkan sesuatu di sebelah kiri, yaitu kita tambahkan variabel select gitu atau S. Makanya di sini kita tambah plus S1, tandanya bakal jadi sama dengan 2 gitu. Untuk yang sebelah kanan tetap 2, tapi tandanya berubah jadi sama dengan karena sebelah kiri itu bertambah satu variabel gitu.
Terus yang kendala kedua kita tambah S juga, tapi harus beda sama kendala S yang di atas, yang pertama. Yaitu kita misalkan S2 gitu, sama dengan 3. Dan kendala ketiga kita tambahkan S3 sama dengan 8. Nah, dari sini kendala teknis X1, X2, X3 kita udah tahu ya, di sini tadi sama lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita juga buat syarat bahwa S1, S2, dan S3 kita harus lebih besar sama dengan 0 juga gitu. Syarat ini agak mungkin di awal-awal teman-teman nggak terlalu kelihatan pentingnya apa, tapi ini biar kita tahu batasan bahwa S itu nggak boleh negatif gitu. Terus fungsi tujuan kita akan menjadi X1, X2, X3, S1, S2, S3 karena kita ketambahan variabel S tadinya. Sehingga fungsi tujuannya itu adalah 8X1 tambah 8X2 tambah 5X3 itu masih sama dengan fungsi awal kita ditambah yang variabel S. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa untuk semua koefisien S itu adalah 0 gitu. Kenapa? Karena variabel select ini tidak mempengaruhi fungsi tujuan awal kita yang mau kita maksimumkan. Makanya kita jadikan dia 0. Terus untuk bentuk matriksnya, pertama kita buat matriks A itu adalah koefisien dari semua variabel yang ada di sini. Ini X1 berarti 1X1, 1X2 gitu. Nah, 1, 1, 2. Terus di sini ada S2 juga. Jadi semuanya harus memuat S2, S3 maupun S1. Tapi karena di sini nggak ada S2, kita buatin 0 S2 ditambah 0 S3, nggak mengubah nilai kita gitu. Nah, di sini ada 1, 0, 0. Begitupun yang bawahnya kita tambahkan 0 S1 ditambah 0 S3. 0, 1, 0. 2, 3, 4 nya ini ya 2, 3, 4. Terus 6, 6, 2. 6, 6, 2. Di sini ada 0 S1, ada 0 S2, ada 1 S3, 0, 0, 1 gitu. Nah, lalu kita buat matriks B-nya atau matriks yang disama dengan ini 2, 3, 8. 2, 3, 8. Setelah itu kita punya matriks X bar. Matriks X bar ini adalah yang di sini atau semua variabel yang kita pakai, yaitu X1, X2, X3, S1, S2, S3. Lalu yang terakhir adalah matriks C bar. Transformnya yaitu itu adalah koefisien dari fungsi tujuan kita. 8, 9, 5, 0, 0, 0 gitu. Nah, ini ke sini. Sedangkan yang ini kita pakai warna berbeda ya, biar kelihatan. Ini ke sini. Lalu, gimana kita masukin ke tabelnya? Pertama, untuk XY yang di bagian ini, itu kita masukin semua variabel yang ada di X bar ini. Gitu. Yaitu X1, X2, X3, S1, S2, S3 gitu. Dengan CJ-nya adalah yang C bar transform ini, yaitu 8, 9, 5, 0, 0, 0 gitu. Yang ini masuk ke dalam tabel ini, sedangkan yang ini itu masuk ke sini gitu. Terus untuk yang B itu masuk ke BI ini gitu. Maka kita punya 2, 3, 8. Nah, yang terakhir adalah A ini yang paling penting gitu. Karena dia di bagian pusat kita gitu, di pusat tabel, sehingga kita punya di sini A. Dan ini harus rapi ya teman-teman kalau buatnya, agar semua koefisien ini atau semua angka ini sesuai dengan variabel-variabelnya gitu. Terus untuk XI bar ini adalah basis, di mana basis adalah dalam satu baris itu angka satunya. Lihat di sini ada 1, 2, 3 angka 1, tapi baris lainnya 0 gitu. Di sini 2, di sini 6, ini 3, ini 6. Nah,
basis kita adalah 0, 0. Ini berarti. Sehingga basis untuk baris pertama itu adalah S1. Gitu. S1. Lalu basis di baris kedua, kita lihat angka 1 hanya ada di sini. Dan udah pas, baris pertama dan baris keduanya 0. Berarti basis di baris kedua itu adalah S2. Dan basis di baris ketiga, satunya ada di sini, dan semuanya udah 0, itu adalah S3. Berarti basis di baris ketiga adalah S3. Gitu. Nah, untuk CI bar ini adalah koefisien dari setiap variabel ini. Kita lihat di sini, S1 koefisiennya ini 0. S2 juga 0. S3 juga 0. Lalu untuk ZC ini adalah perkalian CI bar dikali setiap variabel di setiap kolom dijumlahkan gitu. Ini mungkin untuk awal-awal karena ini 0 semua kita langsung aja ya. Karena dikali pun hasilnya bakal tetap 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini pun 0. Terus ZJ min CJ. ZC dikurang CJ yang ini paling atas. Berarti 0 kurang 8, ini min 8. Ini min 9, ini min 5, ini tetap 0, 0, 0. Lalu kita lihat nih, uji optimum. Uji optimum kita lihat masih ada nggak sih yang ZC min CJ negatif? Masih ada nih, ada 3. Yaitu di kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kita pilih yang terkecil, gitu. Yang terkecil kita adalah min 9 atau di kolom 2 ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa X2 akan menjadi variabel masuk kita nantinya. Lalu setelah kita tahu nih kolom 2 yang kita pakai, next yang kita lakukan adalah mencari rasio. Rasio di sini adalah bagian BI. Jadi untuk rasio itu adalah BI dibagi kolom kunci atau AI, karena kita pakai kolom kuncinya adalah kolom 2, maka AI 2. Kita lihat sini, 2/1, 2 dibagi 1 sama dengan 2, 3 bagi 3 sama dengan 1, dan 8 bagi 6, dia harus sesuai ya, baris 1 bagi baris 1, baris 2 bagi baris 2, baris 3 bagi baris 3. Sama dengan 4/3 ya, 4/3. Terus kita ambil lagi yang paling kecil lagi. Yang paling kecil adalah baris ke-2. Gitu. Sehingga kita dapatkan bahwa S2 akan jadi variabel keluar gitu. Kenapa? Karena di sini pivotnya adalah 3 ini. Kolom 2, baris 2. Dan pivot ini akan kita jadiin basis baru. Kita jadikan dia menjadi 1 gitu. Gimana cara kita menjadikan satunya? Ini bisa dibaca ya deskripsinya. Kalau penjelasan saya kurang jelas, bisa dibaca aja. Terus kita pilih rasio terkecil. Nah, kita pakai OBE yang udah dipelajari mungkin di aljabar linear elementer. Untuk OBE pertama itu kita mengubah B2-nya gitu. Dimana karena di sini pivot kita ada di baris kedua, maka yang pertama kita ubah adalah baris kedua. Baris kedua kita mau mengubah pivotnya menjadi 1, maka agar pivot menjadi 1, di sini tak tulis ulang ya biar besar. B2 aksen atau baris 2 yang baru itu adalah 1/3 B2 yang lama. Kenapa 1/3? Agar pivotnya menjadi 1 kalau kita bagi 1/3 gitu. Perhatikan untuk baris 2 yang baru, B2 aksen kita yang baru kita bagi semua, bagi 3. 2/3, terus 1, 4/3, 0, 1/3, 0. Yang BI-nya juga dibagi, jadi 1. Ini B2 aksen kita. Terus untuk mengubah
B1 atau baris pertama dan baris kedua itu gimana? Tinggal kita ubah manipulasi pakai B2 aksen ini. Untuk B1, nah, biar dia menjadi 3 ini menjadi elemen basis, tadi ini 1, sedangkan yang lainnya harus 0 gitu. Ini harus 0, ini pun harus 0. B1 aksen kita adalah B1, agar 1 ini jadi 0, kita olah pakai B2 aksen ya. B2 aksen di kolom kedua itu 1, berarti dikurang aja sama B2 aksen gitu. Sehingga kita peroleh untuk nilai B1 aksen ya, kita lihat ya, 1 dikurang 2/3 itu adalah 1/3. Terus 1 kurang 1 adalah 0. 2 kurang 4/3, 2/3. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 1/3, min 1/3. 0 kurang 0, 0. 2 dikurang 1, 1. Begitupun untuk baris ketiga. Baris ketiga aksen itu adalah baris ketiga, kita mengubah ini jadi 0. Sedangkan di kolom ini, B-nya tadi udah jadi 1 ini ya. Berarti kita kurangkan dengan 6 B2 aksen. Bisa dihitung sendiri. Nanti kita dapat tabel baru di sini. Nah, kita ingat ya bahwa S2 tadi udah berganti sama X2, karena X2 masuk, S2 keluar. Di sini udah jadi X2 gitu. Lalu kita lihat B2 baru kita adalah 2/3, benar. 1, 4/3, 0, 1/3, 0, 1. Sedangkan B1 baru kita adalah 1/3, yang ini ya. 0, 2/3, 1, min 1/3, 0, 1. Dan kalau teman-teman hitung B3 aksennya, nanti bakal dapat ini, 2, 0, min 6, 0, min 2, 1, 2. Gitu. Nah, di CI bar itu juga harus diubah sesuai koefisien dari X2-nya, yaitu 9. Gitu. Terus udah kita hitung, kita jumlahin. Ini 0 kali tetap 0, 9 kali 2/3 jadi 6, 0. Nanti hasilnya ZJ ini gitu. Terus untuk ZJ min CJ ya kita kurangkan aja, 6 kurang 8 min 2, terus ini 0, 7, 0, 3, 0. Terus untuk ini sama, 0 kali 1 0, 9 kali 1 9, 0 kali 2 0. Jadi hasilnya 9 gitu. Ya, kita lihat uji optimum. Uji optimum syaratnya adalah ZJ min CJ harus lebih besar sama dengan 0 semua. Tapi di sini masih ada yang negatif gitu. Kita lihat di sini kolom pertama masih negatif dan ini yang paling kecil. Kita ambil kolom pertama menjadi kolom kunci. Sehingga kita tahu bahwa X1 menjadi variabel masuk. Setelah itu kita cari RI. Jangan lupa untuk RI adalah BI per AI kolom 1. Karena kolom kunci kita adalah kolom 1. Kita bagi 1 per 1/3 sama dengan 3. 1 per 2/3 sama dengan 3/2. Terus 2 bagi 2 sama dengan 1. Kita ambil RI terkecil. Kita peroleh RI terkecil adalah baris ke-3. Gitu. Sehingga kita punya S3 akan menjadi kolom baris kunci kita. Dan S3-nya menjadi variabel keluar. Sehingga X1 akan masuk ke tempat S3 ini di tabel berikutnya. Dan pivot kita di sini adalah 2 ini. Titik potongnya. Sehingga kita ubah 2 ini menjadi 1. Dan yang lainnya ini harus jadi 0, ini harus jadi 0 juga, agar ini bisa menjadi basis. Ini penjelasannya. Bisa di-pause kalau mau. Nah, kita lanjut. Agar
2 ini menjadi 1, kita ubah dengan OBE, yaitu B3 aksen itu adalah setengah B3. Di sini B3 kita udah pakai ini ya, nggak pakai yang di tabel awal. Sehingga ini bakal jadi 1, ini tetap 0, ini min 3, 0, min 1, setengah, dan 1. Kita tulis 1, 0, min 3, 0, min 1, setengah, 1. Nah, terus untuk mengubah baris pertama, kita mau mengubah baris 1 aksen, yaitu baris 1 dikurang, di sini kita udah 1 di situ. B3 aksennya udah 1. Berarti agar sepertiganya jadi 0, kita kurangkan dengan sepertiga dari B3 aksen. Nanti bisa dihitung masing-masing ya. Nah, lalu untuk B2 aksennya juga sama, yaitu B2 dikurang, karena di sini 2/3, agar jadi 0 berarti kita kurangkan 2/3 B3 aksen. Karena B3 aksen itu udah 1 ya. Di sini 1. Ini untuk OBE-nya. Lalu kita peroleh tabel ketiga. Nih. Setelah kita hitung, lihat baris ketiga udah dimasuki oleh variabel X1 dengan koefisien 8. Ini. Lalu kita hitung lagi, ini kali ini kali ini CI bar kali X1 semuanya dijumlahin jadi 8. Terus sama juga 9, 6, 0, 1, 1. Dan 11 pun begitu, yaitu 0 kali 2/3, 0. 9 kali 1/3, 3. 8 kali 1, 8. 3 tambah 8, itu 11. 11. Dan kita cek, ZJ min CJ itu 8 kurang 8 sama dengan 0. 9 kurang 9 sama dengan 0. 6 kurang 5 sama dengan 1. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 0, 1. Dan uji optimum nggak ada lagi, uji optimum nggak ada lagi yang negatif, atau bisa kita bilang ZC min CJ itu lebih besar sama dengan 0 semua gitu. Maka tabel udah optimal dengan Fmax-nya yang ini 11. Pada PLB X1, X2, X3, S1, S2, S3 yaitu 1, sepertiga, 0, 2/3, 0, 0. Kita cek pakai fungsi tujuan kita tadi. Benar 11 ya. Gitu. Perhatikan bahwa terdapat variabel slack yang nilainya tidak 0, yaitu S1, di mana S1 di sini adalah 2/3. Pada masalah dengan PLB tersebut dikatakan penyelesaian optimal, merosot, degenerate, namun keadaan ini tidak menjadi masalah bagi penyelesaian soal, karena tetap kita dapatkan bahwa Fmax-nya adalah 11. Penyelesaian optimum masalah adalah Fmax-nya 11 dengan PLB X1, X2, X3 itu adalah 1, sepertiga, dan 0. Kira-kira begitu untuk cara metode Simplex. Ini semuanya udah selesai. Nah, saya mau bahas, tapi ternyata satu soal pun pembahasannya udah hampir setengah jam. Jadi kalau mau dibahas ya mungkin bisa tulis di kolom komentar atau chat aja kalau punya nomor saya. Nah, untuk yang lainnya termasuk latihan soalnya ya, di sini sebenarnya udah ada jawabannya, tinggal dibahas-bahas aja gitu, termasuk kesimpulannya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kalau yang lainnya mau dibahas juga ya hubungi aja, nanti tak buatin videonya kalau banyak minat aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.